Dilan tadi menjelaskan tentang pertama kalinya Said Abdul Qadir mengajar, muruk mitutur, bahasa Sundana, mengajarkan, menyebarkan, atau orang kita bilang berdakwah di hadapan umat, di hadapan orang-orang. Kapan itu waktunya terjadi? Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, pada waktu itu adalah sebelum waktu zuhur, ya, pada tanggal 6 bulan Syawal tahun 521. Sebelum zuhur beliau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Hai Abdul Qadir, kenapa kamu tidak langsung atau belum sampai saat ini belum mau mengajarkan agama, belum mau mengajarkan ilmu-ilmu yang kamu dapatkan?" Lalu Tuan Syekh mengatakan, "Saya mah orang azam, sedangkan ulama-ulama Baghdad mah pada fasih. Jadi kalau ngomong tuh ya geter di kau ya biasa. Bapak, jadi bapak-bapak bukan bapak-bapak, bapak dua, ibu dua, gitu. Bedo kan kata Pak Guru. Nah jadi seperti itu. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, buka mulut kamu. Dibukalah mulut beliau, lalu diludahi oleh Said Abdul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali. Kaula ningali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teras nimbalan ka kaula dauhanana anak kaula naha maneh henteu geura muruk mitutur ka jalma-jalma. Teras kaula unjukan kumaha rek tiasa muruk mitutur. Apan abdi mah urang ajam, ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu parasihna. Dauhan Rasulullah, coba bukakan sungut maneh, tuluy kaula calangap, tuluy diludahan 7 kali. Saurna cik maneh gera muruk mitutur, gera ngajak kana jalan pangeran, kalawan hikmah jeung pitutur anu aralus. Saparantos kitu tuluy kaula salat duhur. Henteu kungsi lila burubul jelma-jelma dararatang kacida seueurna. Ari kaula ngadeg-deg jeung mata kaula ngageter jeung hate kaula ngageter, henteu bisa pok nyarita. Tidinya jol sumping Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ngadeg hareupeun kaula dauhanana naha lain gera muruk mitutur teh. Unjukan ka kaula ieu dahate abdi ngageter bae. Gado abdi norok tok. Dauhan Sayyid Abdul Qadir, dauhan Sayyidina Ali, coba calangap, tuluy kaula calangap, tuluy diludahan 6 kali. Cek kaula kumaha margina henteu 7 kali. Dauhan Sayyidina Ali karamallahu wajah, karena adab ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidinya les deui Sayyidina Ali henteu aya. Hari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caan henteu aya naon-naon, tuluy kaula muruk mitutur. Allahumma ansyurna fahati ridwani alaih wa amidana bil asraril lati audataha ladai alal kafi salatullah ala syafi salamullah Dimurnyidin Qalisa Minal bawa
ya Allah. Mangkoba ke-10 nyarioskeun kumpulanana 100 ulama-ulama Baghdad di majelisna Said Abdul Qadir serta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Al-Mufraj. Waktu kaula milu hadir dina majelisna Said Abdul Qadir sarumping 100 ulama Baghdad sadayana pada kagungan masalah sarta eta masalah teh henteu sami barang eta ulama parantos caralik di payunanana teras anjeunna tungkul tuluy bijil cahaya tina leresan manahna eta cahaya teras ngaliwatan kana dadana 100 ulama teh saparantos ulama kaliwatan ku cahayana teras eta ulama sadayana pada bingung ngadareg-deg sing jarerit teras maruka sirahna anggoanana disosoe teras hanjat kana korsina Said Abdul Qadir teras sampaian Said Abdul Qadir ditenden kana sirahna ulama-ulama ku aranjeunana sareng majelis harita kalintang cekcokna sareng ngaguruh henteu aya daratanana. Ari saparantos kitu teras eta ulama-ulama anu 100 teh ku Said Abdul Qadir ditangkepan saurang-saurang. Ari parantos sadayana ditangkepan teras masalah saurang-saurangna dicarioskeun ku Said Abdul Qadir sareng jawabanana sadayana ulama-ulama kabeh sadayana ulama-ulama pada kageteun ku kapinteranana Said Abdul Qadir dina ngajawab masalah sareng karomahna. Allahumma ansyurna fahati ridwani alaih wa amidana bil asraril lati awdataha ladai alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimu'ayyidin ya khalisna minal balwa ya Allah. Mankobah yang 9 tadi menjelaskan tentang pertama kalinya Said Abdul Qadir mengajar muruk mitutur bahasa Sundana mengajarkan menyebarkan atau orang kita bilang berdakwah di hadapan umat, di hadapan orang-orang. Kapan itu waktunya terjadi? Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, pada waktu itu adalah sebelum waktu zuhur, ya. Pada tanggal 6 bulan Syawal tahun 521. Sebelum zuhur beliau didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Hai Abdul Qadir, kenapa kamu tidak langsung atau belum sampai saat ini belum mau mengajarkan agama, belum mau mengajarkan ilmu-ilmu yang kamu dapatkan?" Lalu Tuan Syekh mengatakan, "Saya mah orang azam, sedangkan ulama-ulama Baghdad mah pada fasih. Jadi kalau ngomong tuh yang geter di kau ya biasa bapak jadi bapak-bapak bukan bapak dua ibu dua gitu. Bedo kan kata Pak Guru. Nah jadi seperti itu ya. Akhirnya kata Rasulullah, buka mulut kamu,
Dibukalah mulut beliau, lalu diludahi oleh Sayyid Abdul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali. Kayak di orang lamun ayatnya gitu, ciduhan gitu. Paling lain pinter kalau nampol. Ya, pokoknya enggak. Bosan. Enggak ceramah, enggak, saya gemetar. Gampang kata Pak Wajos. Buka mulutnya. Mana habis makan mie jengkol ya, aduh, Masya Allah. Mantap itu mana. Itu. Nah, beda dengan Rasul. Diludahi, langsung tenang. Langsung caang cek bahasa Sunda nama terang lah. Mencek orang mah jangan pakai kopi begitu barang nggak pakai kopi, wah enggak suka mau nyentang bisa gitu ya. Nah, lalu kemudian apa? Belum juga, masih gemetar. Nah, lalu didatangilah Sayyid Ali, yaitu Sayyidina Ali karomullah. Kok masih diam aja cek bahasa, kok diam bahaya ya? Bukan ayo katanya gitu ya. Begitu, ini gemetar. Mau ngomong juga takut salah pakai truk. Mau ngomong juga bingung ya. Ya udah, buka mulutnya lagi. Dibuka lagi mulutnya, bahasa dia. Buka, cek. Ludahin. Cuma ini mah 6 kali. Nah, untung 6 kali. Untung 6 kali. Tapi bertanya beliau, kenapa enggak 7 kali? Sedangkan Rasulullah 7 kali. Kata Sayyidina Ali, karena adab terhadap Rasulullah. Tuh, adab-adaban. Jadi, kalau menurut keilmuan itu yang paling tinggi derajat keilmuan itu adalah ilmu adab. Itu adab-adaban. Sayyidina Ali aja adab sama Rasulullah SAW. Nah, setelah itu langsung tenang. Gitu. Giok langsung di dia misalnya gitu. Langsung ceramah, assalamualaikum, angker. Assalamualaikum. Seperti itu, tapi tulisannya gitu. Yang mau ramai doang. Jadi setelah sholat zuhur, ya kan pernah saya bilang kan, ya, jamaah itu nggak perlu diundang. Artinya kalaupun kita sudah mengundang, mau datang ataupun tidak itu kembali lagi kepada dirinya. Karena yang asli mengundang itu adalah Gusti Allah. Kalau Allah sudah mengundang, mau nggak mau datang. Ya. Kenapa? Digerakkan hatinya. Malam minggunya kosong daripada kemana baik gitu. Sekadeu kepada epokannya ngaji. Kan gitu. Allah, kebetulan malam minggu ada pengajian rutin. Gitu. Ini kan sekarang bukan karena semata-mata diundang secara zahiriyah, memang iya. Ada ucapan, kadang-kadang di status. Zaman sekarang mah gampang undang. Ya sekabehna daratang ya dia pengajian gitu. Nah status baik. Gitu. Nah tapi kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, dan Allah tidak memberikan keluasan dalam segala hal yang nggak mungkin datang. Anu geus biasa datang wae kadang-kadang sangat. Gitu. Kang Rusdi wae tadi nyabrang cai, urang mah geus datang gitu. Nah, begitu seperti itu. Ya, nah inilah makanya setelah kembali lagi ke tadi, habis zuhur pada datang. Nah, setelah itu mulailah beliau berdakwah. Gampang, karena sudah dikasih izin sama Rasul dan Sayyidina Ali. Itu. Nah, itu yang ke-9. Lalu kemudian yang ke-10 tadi adalah kumpulan atau datangnya 100 ulama-ulama Baghdad datang ke majelisnya membawa masalah masing-masing. Masalah itu punya pertanyaan. Buat teuing arek ngetes apa arek naon kan wallahu a'lam. Ya kan? Datang, duduk, setelah duduk lalu Tuan Syekh itu duduk muraqabah, menundukkan kepalanya secara tidak langsung. Tiba-tiba keluar cahaya daripada hatinya beliau. Terus keluar muter. Ngelewatin semua ulama-ulama yang 100. Pada saat itu ulama-ulama yang 100 itu sudah kayak orang kagak sadar. Udang-udangnya dibukain, bajunya disobek-sobek. Nah setelah itu apa yang terjadi? Dipeluk oleh Tuan Syekh Abdul Qadir satu-satu. Kebayang ya 100 orang jadi dipeluk.
peluk satu-satu. Lalu diceritakan masalahnya. Kamu masalahnya ini. Wah, langsung. Kamu masalahnya ini. Tak, langsung. Udah tahu duluan. Jadi udah langsung dijawab. Namun orang mah jam pukul. Paling-paling jadi doken. Depan rumahnya ada pohon nangka ya. Iya. Itu jinnya perempuan. Itu sebelahnya kayak gitu. Kalau kita mah ya kayak gitu. Ya, gitu. Karena hitung-hitungan. Gitu. Itu seperti itulah kalau gitu. Tapi kalau tasnya enggak, udah ketahuan langsung. Itulah karomah. Ya. Jadi kalau berbicara tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pasti yang kita senangi itu adalah berbicara tentang karomah, dan bukan beliau saja yang memiliki karomah, tentunya para wali-wali Allah semua memiliki karomah. Itu cuman berbeda dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya tadi kumpulnya 100 ulama. Nah setelah itu karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas, ulama itu pada datang. Kaki Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikena kepalanya. Kan ulama jarangnya. Mau bisa gitu. Mencak sirah gitu. Tapi itu begitu, karena gitu. Itu sesuai. Ketika Rasulullah SAW makan Isra Mi'raj ya, di dalam sejarah nanti di mana kita ceritakan, datanglah rohnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikatakan, "Maha, siapa ini ya Jibril? Haja waladuka. Ini adalah putra engkau. Ismuhu Abdul Qadir." Jadi berapa tahun sebelum lahir sudah ada datang. Rasul mau naik buruk kan tinggi, kan naik talapakna, bingung. Datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani masih rohnya waktu itu ya. Injak pundaknya, gitu. Diinjak pundaknya, langsung naik ke biro. Lalu Rasul mengatakan, kaki aku menginjak pundakmu, maka nanti kaki kamu itu menginjak kaki semua wali yang ada di muka bumi ini. Jadi wajar begitu dia lahir ada tanda kelahiran merah di pundaknya, itu bekas pijakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kurang lebih 400 tahunan sebelum beliau lahir itu sudah masyhur bahwa akan ada seorang wali yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu sebagai Sultanul Aulia, yang mengikuti perintahnya, artinya yang ikut terhadap beliau maka akan naik derajat kewaliannya, dan yang tidak mengikutinya maka akan dicabut pangkat kewaliannya. Gitu. Maka orang pantar orang wali lain tengahku kata sih, wah cilaka. Iya, ya Bang aja sih. Kita mah wali bukan, wali meren, itu wali murid. Ya iya. Nah, incuna lain, alona lain gitu. Terus kita nggak ngaku sama beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali. Ya tambah deui. Ribu deui keur marina ribu. Keur susah. Jauh ti ulama, jauh ti wali. Lihat tarikh, lihat sejarah, runtuhnya negara-negara, runtuhnya khilafah-khilafah karena jauh dari ulama. Dari zaman Bani Umayyah, setelah Sayyidina Ali, Bani Umayyah 100 tahun berkuasa sampai Spanyol dikuasai. Kurtubi, emang Kurtubi mana? Kurtubi itu Cordoba. Kalau bahasa kitanya, Cordoba, daerah Spanyol. Itu dikuasai oleh Bani Umayyah, tapi lalu kemudian runtuh begitu saja. Kenapa? Jauh daripada ulama. Nah mudah-mudahan kita jangan jauh ya, minimal dengan Pak Ustadz. Itu udah deket teuing, nyonggal poe deket bae. Ya, kalau dekat baca kosa gerina ngekusi kan gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan dari manaqib tadi kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa keagungan dan kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu memang benar-benar nyata. Sampai Rasulullah SAW sendiri datang kepada beliau memberikan izin, bahkan memerintahkan untuk berdakwah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan saudara-saudara kita, tentunya keluarga kita, itu sama-sama diangkat, diakui menjadi murid beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa kasbil kurubi wa ghufrani dzunubi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.